Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang apa itu ekonomi Islam. Next. Untuk anggota kelompok kami ada Danu Fajriansah, Billy Octavian Ramadan, Fakih Muzakil Friana, dan Reva Zeta Ananta. Untuk kemudian pengertian dari konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip dan hukum syariah, Al-Quran, dan Sunnah untuk mengatur segala kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, keadilan sosial, serta keseimbangan antara kepuasan materi dan spiritual, dengan menjadi unsur terlarang seperti riba, bunga, horor, atau ketidakpastian, dan judi. Untuk selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada pengakuan hak milik. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan umum. Yang kedua ada kebebasan ekonomi bersyarat. Kebebasan ekonomi diperbolehkan selama memenuhi syarat berikut, yaitu harus sesuai dengan aturan halal haram dalam Islam, wajib mematuhi ketentuan syariat, dan harta tidak boleh dikelola oleh orang yang tidak cakap atau dalam hal ini bodoh, gila, atau lemah. Dan yang terakhir adalah kebersamaan dalam kebaikan. Masyarakat dan pemerintah saling membantu dalam kondisi lapang atau sulit, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan mencegah bahaya bersama. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara fitrah manusia. Yang kedua, memelihara norma-norma akhlak. Yang ketiga, memenuhi keperluan-keperluan masyarakat. Yang keempat, kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagian daripada ajaran agama Islam. Yang kelima, kegiatan ekonomi Islam mempunyai citra luhur, yaitu bertujuan berusaha untuk mencari keuntungan individu, di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. Yang keenam, aktivitas-aktivitas ekonomi Islam senantiasa diawasi oleh hukum Islam dan pelaksanaannya dikawal pula oleh pihak pemerintah. Dan ketujuh, ekonomi Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Tujuan ekonomi menurut Islam. Yang pertama, menunaikan sebagian tuntunan ibadah. Yang kedua, menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan barang yang sejajar dengan nilai mata uang. Yang terakhir, mewujudkan keharmonisan hubungan antar bangsa dan memastikan kekuatan pertahanan negara. Asas ekonomi Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pemilik mutlak segala sesuatu. Yang kedua, ekonomi digerakkan untuk mencari keuntungan dunia dan akhirat. Yang ketiga, bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapat akhirat. Yang keempat, tetap berlaku adil kepada sesama manusia. Dan kelima, tidak boleh melakukan segala kerusakan. Yang keenam, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Yang ketujuh, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Lembaga ekonomi Islam. Yang pertama, perbankan syariah. Bank yang menjalankan layanan keuangan tanpa riba menggunakan akad sesuai prinsip syariah. Yang kedua, lembaga asuransi syariah. Perlindungan risiko berbasis tolong-menolong dengan dana terbaru sebagai sumber pembayaran klaim. Yang ketiga, pengadaian syariah. Layanan gadai dengan akad rahan tanpa bunga hanya dikenakan biaya penitipan atau ujrah. Nah, selanjutnya itu tentang riba.
Di riba itu adalah tambahan atau kelebihan yang diambil dari harta pokok atau modal dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang tertentu. Yang mana riba ini itu diharamkan di dalam Islam karena dianggap mengambil keuntungan secara batil atau tidak adil dan merugikan pihak lain. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 276 itu dijelaskan bahwa azab yang akan ditimpakan kepada pelaku transaksi riba yaitu dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan sempoyongan. Nah, ada 4 macam riba. Yang pertama itu ada riba fadl, yang mana riba fadl itu adalah riba yang terjadi karena pertukaran barang ribawi yang sejenis, tetapi dengan jumlah atau kualitas yang tidak sama. Contohnya itu menukar uang 100.000 dengan uang 120.000 secara tunai. Yang kedua ada riba karat, yaitu riba yang muncul dari pinjaman atau bahasa arti itu karat yang dipersyaratkan harus dikembalikan lebih dari yang dipinjam. Intinya itu riba karat ini memberi pinjaman tapi mensyaratkan ada keuntungan tambahan. Contohnya, seseorang itu meminjam 1 sak semen dan diminta mengembalikan 1,5 sak. Dan yang ketiga ada ribayat, yaitu riba karena riba tunai. Yang mana ribayat ini tuh terjadi ketika pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak dilakukan secara tunai, yaitu ada penundaan serah terima antara salah satu atau kedua barang. Contohnya, itu menukar uang 100.000 dengan pecahan uang, misalnya 10.000 itu sebanyak 10 lembar. Tetapi pecahan uangnya itu baru diberikan besok. Nah, itu termasuk ke ribayat. Dan yang keempat ada riba nasa, yaitu riba yang terjadi pada pertukaran barang ribawi yang berbeda jenis tetapi masih satu kategori, namun penyerahan juga ditunda. Contohnya itu kayak menukar emas 10 gram dengan perak 500 gram, tetapi peraknya itu baru dikirim seminggu kemudian. Intinya riba nasa ini tuh jenisnya berbeda, eh, tetapi waktu untuk penukarannya itu ditunda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 tentang apa itu ekonomi Islam. Jika ada salah kata dan perilaku, mohon maafin sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.